Puji Tuhan, saya salut Pak Widi bisa hadir sekalipun ya tugasnya sana kemari. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sebab pekerjaannya cukup berat ya. Sebentar di sini, sebentar di Malang, sebentar di ya. Puji Tuhan kalau kita bisa hadir di tempat yang dekat-dekat justru malah menyia-nyiakan kesempatan untuk ya tidak bisa hadir. Sayang sekali ya. Nah, saudara, mari kita akan segera saja masuk ke firman Tuhan. Kalau boleh saya kasih judul ya, perbuatan baik yang menuju kepada pembentukan tubuh Kristus. Ya. Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dengan sasaran kepada pembentukan. Kalau mau Tuhan diberi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tapi tidak mau melakukan, berarti itu suatu sikap yang menentang kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki umat Tuhan melakukan apa yang baik, tetapi bangsa Israel melakukan sebaliknya, apa yang jahat. Ya, kita baca saja dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Ya, kalau umat Israel diberi kesempatan untuk berbuat baik, yang dilakukan malah yang jahat. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Kalau Tuhan menghendaki perbuatan yang baik tapi yang dilakukan apa yang jahat, maka ada akibatnya. Iya. Iya. Nah, lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Tuhan menyerahkan kepada musuh. Terus ya, habis semua. Terus ya, bagaimana keadaan bangsa Israel setelah dikuasai oleh musuh? Ya, masih. Akibat tidak mau melakukan apa yang baik, tapi yang dilakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan serahkan bangsa Israel kepada musuh, dan Tuhan izinkan musuh itu menguasai kehidupan umatnya, sehingga bangsa Israel dalam keadaan sangat melarat, habis semua hartanya. Ini akibat dari tidak dengar-dengaran, tidak mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ini suatu peringatan buat kita anak Tuhan yang hidup di zaman akhir, supaya jangan sampai kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita melakukan apa yang baik. Haleluya.
Nah, saudara, perbuatan yang baik yang kita lakukan mempunyai satu sasaran, yaitu kepada pembangunan tubuh Kristus atau pembentukan tubuh Kristus. Kalau dahulu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Tuhan perintahkan untuk membuat tabernakel, kemah suci, bait Allah, kemah perhimpunan, ada berapa macam nama itu, ya, tabernakel. Nah, Tuhan menghendaki supaya umatnya melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Sebab kalau sampai umat Tuhan tidak mau melakukan apa yang baik bagi Tuhan, ya, perbuatan baik itu ada hubungannya dengan pengorbanan. Ya, sebab anak Tuhan atau orang percaya yang sudah ditebus menjadi milik Tuhan, tapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik alias kikir, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam rencana Allah, yaitu dalam pembentukan tubuh Kristus. Itu tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 10, nggak usah dibaca untuk memperingat. Nah, sekarang kita baca saja 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ini manusia yang hidup di zaman akhir. Firman Allah mengatakan, kayaknya bukan Korintus, Timotius ya. 2 Timotius kali ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini keadaan manusia zaman akhir. 2 ya. Pada hari-hari terakhir zaman akhir ini, ya, kita sedang menghadapi masa yang sukar sulit. Nah, dalam menghadapi masa yang sukar sulit, manusia hanya mencintai dirinya sendiri, bukan menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, tapi menjadi hamba uang. Ini yang dilakukan, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, ya, tidak tahu berterima kasih, ya, ya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Nah, arang, ya, suka mengkhianat, ya, berlagak tahu, ya, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan, ya, menuruti Allah. Bagaimana secara lahir? Ya, secara lahir masih menjalankan ibadah, ya, nah, tidak mengalami kuasa. Secara lahir masih menjalankan ibadah. Tapi kalau kita baca tadi dari ayat pertama, bahwa manusia dalam menghadapi masa yang sukar sulit, bukan hanya jasmani, tapi sukar sulit dalam perkara rohani juga. Di mana anak-anak Tuhan, ya, seharusnya dalam menghadapi masa yang sukar sulit semakin sungguh-sungguh, semakin meningkatkan ibadah, semakin meningkatkan rohaninya. Tapi firman Allah mengatakan, manusia yang hidup di zaman akhir ini kalau nggak waspada, hanya menuruti kehendaknya sendiri, menjadi hamba uang, ya. Dan apa yang dilakukan? Mereka membual, ya, sombong, ya. Mereka menjadi pemfitnah. Fitnah itu adalah satu
mungkin mengatakan orang, menjadikan orang padahal nggak berbuat begitu, tapi dibilang berbuat itu, fitnah. Ini zaman sukar sulit ini ya, seperti firman Allah katakan ini ya, tidak tahu berterima kasih, anak berontak sama orang tua. Ini jangan sampai hal ini ya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebab kehidupan yang demikian walaupun secara jasmani melakukan ibadah tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Dan Tuhan tidak menghendaki kita hidup seperti manusia zaman akhir ini. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang baik, yang sasarannya adalah kepada pembentukan tubuh Kristus. Nah, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk membuat kemah suci. Ya, baiklah kita baca dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Apa tujuan kemah suci harus dibangun? Kalau Tuhan izinkan kita akan ya mempelajari soal tabernakel ini. Cuman sayang jemaat tidak semua bisa mengikutinya. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Keluaran 25 ya, ayat 8 dan 9. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku untuk apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Terus? Ya. Tabernakel itu harus dilakukan, harus dibuat menurut apa yang Tuhan tunjukkan. Ya. Ya. Nah, ini perintah Tuhan. Pada bangsa saya keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk membuat tabernakel, kemah suci, bait Allah yang kudus. Dan semua harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Jadi tabernakel itu dibangun, dibentuk harus menurut maunya Tuhan, bukan menurut maunya Musa. Begitu juga Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita ini mengalami suatu kebangunan rohani, memiliki kehidupan rohani bagikan bait Allah yang kudus. Dan Tuhan mau supaya kehidupan kita ini bukan menurut kehendak manusia, tapi menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Musa diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk membuat kemah suci atau tabernakel dengan tujuan supaya Allah ada di tengah-tengah umatnya, maka semuanya harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Ya, iya. Pada zaman akhir ini dalam menghadapi masa sukar sulit, termasuk anak-anak Tuhan, hidupnya banyak yang tidak menurut kehendak Tuhan. Ya, banyak yang hanya menuruti kehendaknya sendiri. Selama bangsa Israel tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan, tabernakel tidak akan terbentuk. Selama anak Tuhan hanya hidup menuruti maunya sendiri, kehidupan rohaninya tidak akan pernah terbentuk menjadi bait Allah yang. Dan kalau kehidupan itu tidak menjadi bait Allah yang kudus, sangat berbahaya.
Ya. Pembangunan tabernakel untuk kita sekarang menunjuk kepada pembangunan tubuh Kristus. Kalau anak Tuhan tidak mau sibuk terlibat dalam pembentukan tubuh Kristus, akan disibukkan dengan pembentukan tubuh yang lain. Kalau bukan tubuh Kristus, ya tubuhnya si iblis. Kalau tubuh Kristus sasarannya kesempurnaan, menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. Tapi kalau tubuhnya iblis, sasarannya kepada Babel besar. Sekarang sudah mulai ya, ada gereja yang tidak lagi berpegang kepada kebenaran, tidak lagi ada kekudusan di dalamnya. Yang disebut apa? Gereja setan itu sudah ada. Ya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan, agar kehidupan kita terbentuk, rohani kita dibentuk menjadi bagaikan bait Allah yang kudus, menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus adalah sebagai kepala. Ya, haleluya. Banyak anak Tuhan yang belum mengerti sasaran ibadah pelayanannya kemana, taunya surga. Tapi untuk menuju kepada sasaran pembentukan tubuh Kristus, mungkin beritanya sudah diberitakan, tapi dalam prakteknya tidak mau, ya, tidak mau kehidupan itu dibentuk menjadi tubuh Kristus. Seperti pujian tadi, siapa kita ini mau jalan sendiri, sedangkan kita ini sudah ditebus, sudah dibeli menjadi milik Kristus. Tapi masih banyak anak Tuhan yang mau berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ya, sangat disayang sekali ya sidang jemaat yang sudah dikembalakan tempat ini karena masih baru-baru. Jadi mereka mungkin merasa keberatan kalau mengikuti ibadah 3 kali seminggu. Tapi kalau yang sudah biasa pengajaran, kalau cuma sekali kurang. Ya, kalau yang belum pengajaran, sekali sudah cukup. Ya, ya. Dan mereka merasa keberatan kalau meninggalkan tokonya, meninggalkan usahanya, ya, meninggalkan pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini satu bukti bahwa kehidupan Kristen yang demikian belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak Tuhan betul-betul mengasihi Tuhan, paling tidak dia bisa dilihat anak Tuhan ini suka sembahyang. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia suka sembahyang. Ya, sebab misbah dupa itu bicara tentang kasih. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang ada kasih di dalam kehidupannya, dia suka sembahyang. Ya, tapi kalau belum mengasihi Tuhan, ya nggak suka sembahyang. Paling berdoa. Loh, apa bedanya berdoa dengan sembahyang? Menyembah Tuhan. Kalau berdoa itu meminta, kalau menyembah Tuhan memberi pujian kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan belum bisa menyembah Tuhan. Kalau berdoa mungkin, ya, kalau berdoa itu hanya 1 menit mungkin bisa. Makan misalnya, Tuhan sama makan. Dalam nama Yesus, amin. Ada semenit, amin. Ya. Tapi kalau menyembah Tuhan perlu waktu yang lama. Haleluya. Berdoa pun kadang-kadang anak Tuhan nggak berdoa. Ya. Tapi saya percaya semua yang hadir pasti juga berdoa, juga menyembah Tuhan. Saya percaya kalau sudah terima pengajaran, pasti dia melakukan apa yang sudah diterima. Tapi kalau belum terima pengajaran, emang biar disuruh-suruh, biar ada kesempatan untuk bisa datang, enggak mau menggunakan. Tapi kita tetap mendoakan.
ya, supaya mereka mendapat kemurahan Tuhan untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Nah, saudara, jadi bangunan tabernakel itu kemah Allah atau bait suci, kalau nama Baitul Muqaddis, ya, itu dibangun harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dari peralatannya semua harus pas, tidak boleh melenceng, tidak boleh beda dengan apa yang sudah tunjukkan, harus persis. Dan ini Tuhan perintahkan kepada Musa, mereka harus membuat sesuai dengan apa yang sudah kutunjukkan. Begitu juga Tuhan mau supaya kita ini menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, dunia ini yang sudah dikuasai oleh si jahat banyak mempengaruhi anak-anak Tuhan untuk tidak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan banyak anak Tuhan tersesat dan disesatkan oleh perkara-perkara dunia. Bahkan banyak anak Tuhan yang waktunya habis untuk dunia, untuk Tuhan hampir enggak ada, ya. Doa enggak, ya. Ibadah juga, mungkin orangnya datang ke gereja tapi hatinya enggak tahu kemana, pikirannya kemana. Secara jasmani ibadah, ya, mulutnya bisa menyanyi puji Tuhan, tapi hatinya jauh. Ya, mudah-mudahan kita yang sedikit ini datang beribadah, hati kita ada persekutuan dengan firman, dengan pribadi Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Ya. Haleluya. Tabernakel atau kemah suci ini tidak boleh dibangun menurut kehendak manusia. Dan Tuhan tidak mau kita ini hidup menuruti kehendak kita, tapi memang kalau menurut kehendak Tuhan itu buat daging berat. Kalau kehendak daging, kehendak manusia, maunya yang enak, maunya yang senang, maunya yang gampang, yang nggak usah susah-susah, itu kalau kehendak. Tapi kalau mau menurut kehendak Tuhan, ya, memang buat daging berat. Tapi memang Tuhan mau supaya daging ini sampai mati. Mati dari kehendak daging, mati dari keinginan daging, dan mau menuruti kehendak. Pengajaran ini memang berat buat daging, tapi saya percaya kalau firman pengajaran ini kita praktekkan, kita lakukan, hasilnya nanti kita boleh mendapat bagian dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak akan dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak akan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Haleluya. Oleh sebab itu, biar kehidupan kita, walaupun buah daging ini menderita, susah, sakit, hanya sementara. Hanya sementara. Saya kemarin ikut rapat, apa itu? Sosialisasi mengenai Alkitab yang akan dibarui, ya, yang kedua. Memang ada sepertinya kita bisa lebih gampang mengerti, tapi kadang-kadang ada perbedaannya, ya. Ayat misalnya dalam terjemahan lama disebutkan ini pohon jeruk di antara pohon-pohon yang lain, itu terjemahan lama. Tapi dalam terjemahan baru disebut pohon apel. Nah, saya bilang jeruk sama apel kan jauh berbeda. Nah, terus dijelaskan lagi mengenai apa? Ditendang. Ditendang itu diartikan melawan. Kamir itu diartikan apa? Berkembang. Lalu ada yang bantah. Sekarang jangan, hati-hati, jangan sampai terkena raginya orang Farisi, mengkamirkan gitu ya.
masa berkembang. Memang kadang-kadang nggak pas gitu. Tapi ya kalau hamba Tuhan sih mesti ada perbandingan ya. Yang lama bagaimana, yang baru baru nggak cocok ya. Nggak. Ya. Ini akan terbit terjemahan baru yang kedua. Kalau ini yang pertama kan, setelah terjemahan lama ini kemudian akan terbit yang baru lagi. Cuman ya gitu, kadang-kadang ada nggak pasnya. Ya. Banyak yang komplain, tapi gimana? Lai itu yang bikin kan dari lembaga kita. Kita doakan supaya jangan sampai ada penyimpangan. Memang lebih gampang dimengerti, cuman jangan sampai menyimpang dari arti yang sebenarnya. Nah, saudara, dalam pelayanan ibadah kita harus menurut apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang ini banyak anak Tuhan jemaat yang ibadahnya menurut maunya sendiri. Dari sini pindah ke sini, dari ini pindah ke sini, terus perpindahan, pertambahan jumlah jiwa tetap ya, yang satu penuh, yang satu kosong. Ya jumlahnya segitu aja, tapi jiwa-jiwa baru susah. Untuk mencari jiwa-jiwa baru sulit, tapi gereja yang modalnya besar itu gampang sekali untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, tapi dari gereja yang lain. Ya, dari gereja satu dikumpulkan ini sampai banyak hamba Tuhan yang mengeluh. Ini jemaatnya sedot ke sana semua. Kenapa ke sana? Sebab ke sana dimodalin, ya, pinjemin modal untuk usaha, yang punya utang dibayarin, dilunasin, ya semua ke sana semua. Pemain musiknya, jemaatnya pada pindah semua ke satu gereja yang modalnya besar. Nah, tapi ini jemaat yang seperti ini tidak mempunyai sasaran. Sasarannya hanya jasmani, tapi tidak mengarah kepada pembentukan. Nah, kalau tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berarti suatu perlawanan, suatu pemberontakan, melawan apa yang menjadi maunya Tuhan. Makanya sidang jemaat yang sudah dididik dalam pengajaran pasti mengerti sebagai sidang jemaat di mana dia digembalakan, dia harus ada ketaatan kepada pimpinan. Kalau yang sudah dengar pengajaran tahu, coba Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya. 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 Nah, saya percaya Widih keluarga yang mau datang ibadah, walaupun ya nggak banyak, cuma 2 keluarga, mau datang karena mentaati firman Tuhan, mau taat kepada pemimpinnya, walaupun setelah itu menguntap jauh, harus ke Cirebon kembali, tapi ya saya percaya semua karena ada ketaatan kepada firman. Sebagai sidang jemaat memang harusnya tunduk kepada pimpinan, di mana jemaat itu digembalakan, dan ini memang memerlukan pengorbanan, ya, pengorbanan.
nanti mungkin habis ini tugas kemana lagi, kerjakan lagi. Tapi saya berdoa supaya Pak Budi tetap diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga bisa melakukan baik pekerjaan yang jasmani, ibadah kepada Tuhan tetap berjalan, melayani Tuhan tetap berjalan. Yang dilihat, kalau tidak mendapat kekuatan Tuhan, saya bisa bayangkan sana kemana. Kalau masih muda sih mungkin nggak masalah. Seperti saya gini, wah, ya, hanya kemurahan Tuhan. Sebab itu, mari, selama bangsa Israel tidak ada ketaatan kepada Musa, tidak mau menurut apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, tabernakel tidak akan pernah terbentuk. Demikian juga bagi sidang jemaat yang tidak bisa taat kepada pimpinan, ya, tidak taat kepada firman, maka kehidupan rohaninya selama itu tidak akan pernah terbentuk menjadi bait Allah yang kudus. Tapi bangsa Israel mau menurut apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa untuk membangun tabernakel sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Nah, penurutan yang pertama adalah dalam hal berkorban. Dan berkorban itu bukan dipaksa, bukan terpaksa, tapi dasarnya kasih, ada kerelaan. Ya, Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Ya. Katakanlah kepada orang Israel, ya, supaya mereka berkorban untuk Tuhan. Setiap orang yang digerakkan hatinya, ya, dan seterusnya, ya. Jadi orang-orang yang hatinya digerakkan, yang tergerak, yang ada kerelaan. Yang tidak rela, yang tidak bergerak, ya nggak dipaksa. Tapi, ya, yang tidak mau ambil bagian dalam pengorbanan demi terbentuknya tabernakel secara jasmani dulu, atau kalau sekarang ada anak Tuhan tidak mau ambil bagian dalam pengorbanan yang mengarah kepada pembentukan Kristus, maka gitu itu akan tersingkir. Jadi penurutan yang pertama di sini adalah soal berkorban. Emas, perak, mata untuk terbangnya tabernakel. Kalau bicara soal korban, banyak anak Tuhan yang takut. Coba di sini begitu diberitakan, ya, ada pengorbanan begitu, wah, satu-satu mundur, ya, satu-satu mundur, satu-satu. Memang soal bicara soal korban ini sangat ditakuti. Padahal kalau kita melihat dalam pelajaran tabernakel, begitu percaya terima Yesus, ya, di pintu gerbang, begitu masuk menghadapi mezbah korban bakar yang gede, dihadapkan pada pengorbanan yang besar. Nah, di situ banyak yang enggak tahan. Banyak anak Tuhan kalau ke gereja, kalau ibadah maunya yang senang, yang kalau soal berkat sih semuanya. Tapi kalau suruh berkorban, banyak yang mundur. Sudah ada contoh.
Pada waktu Yesus mau disalibkan, mana murid-murid? Mana pengikut-pengikut? Semuanya jauh. Nah itu tandanya bahwa orang percaya kalau diberkati mau, tapi kalau dibawa kepada satu pengorbanan, banyak yang sembunyi. Itu tandanya anak Tuhan kurang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, dia nurut apa yang Tuhan perintahkan, walaupun harus berkorban, harus sakit buat daging, tapi karena mengasihi, dia lakukan. Karena mengasihi. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak begitu. Jumlah boleh banyak, tapi yang taat kepada firman yang mengasihi Tuhan hanya sedikit. Sebab bukti mengasihi Tuhan ada penurutan. Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Iya. Kalau kamu mengasihi aku, nah kamu akan menuruti segala perintahku. 23. Jika seorang mengasihi aku, iya, ya, nah, diam di tengah, mengasihi, yang ada penurutan. Nah ini, kalau anak Tuhan tidak ada penurutan kepada firman Allah, tidak ada bentuk kehidupan rohaninya, nah tinggal di tengah-tengahnya, dan dikhawatirkan nanti iblis yang ada di tengah-tengah, sehingga jadi rusak. Sebab iblis itu pekerjaannya merusak. Makanya kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan dibuktikan menuruti segala perintahnya. Ya, perintah Tuhan itu bisa kita lewat membaca firman, bisa lewat hamba Tuhan dalam memberitakan firman, merupakan perintah kita lakukan. Ya, kalau yang melakukan itu bukti mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada setiap kehidupan yang mengasihi. Jadi kedatangan Tuhan yang dua kali nanti hanya bisa disaksikan oleh kehidupan yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Tuhan ketakutan. Ya, ketakutan. Sebab akan menghadapi hukuman. Tapi bagi yang mengasihi Tuhan, itu satu kebahagiaan kedatangan Tuhan yang dua kali nanti. Nah, oleh sebab itu kita belajar apa yang sekalipun ya harus disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan dari dasar hati yang mengasihi. Kita mau berkorban karena mengasihi Tuhan, dan Tuhan pasti mengasihi. Ya, Tuhan tidak mau sebagai anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang pelit. Sebab kalau pelit itu belum pelita. Ya, tapi Bapak lihat tadi kita harus menjadi pelita yang bercahaya. Bukan pelit, tapi pelita yang bercahaya. Ya, ada perbuatan baik yang bisa disaksikan baik oleh Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Kalau bangsa Israel membangun korban kepada Tuhan dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa atau dipaksa. 2 Korintus 9 ayat 3. Ya 7. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena dipaksa. Nah, kalau kita berkorban dasarnya mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita.
Tuhan akan mencukupi. Bukan hanya apa yang kita tabur, untuk kita makan Tuhan juga sedia. Saudara, saya mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita menabur, kadang-kadang menabur kebalikannya, kadang-kadang balikannya jahat. Ya menabur terus saja. Ya, lihat. Dan Tuhan pasti mengasihi. Nah, apa yang kita korbankan, kita tabur dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan pasti mengasihi. Dan jangan sampai kalau anak Tuhan berkorban tapi nggak sungguh, itu baunya nggak enak. Begitu. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab apa? Jijik. Ya. Kalau kita ibadah, ibadah sungguh-sungguh. Kalau kita melayani, melayani sungguh-sungguh. Kalau kita berkorban, korban yang sungguh-sungguh. Supaya baunya harum. Kalau enggak sungguh-sungguh, baunya busuk, jijik. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh. Jangan lagi ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Jangan lagi melayani yang tidak sungguh-sungguh. Semua sungguh-sungguh. Makanya saya mau satu, mau dua, mau enggak ada. Kadang-kadang isi yang ada saya khotbah. Ya, coba apa? Melayani Tuhan. Adalah sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang ngasih upah. Tuhan yang beri upah. Sebab saya melayani Tuhan, Tuhan yang ngasih upah. Jadi saya enggak sampai ada hamba Tuhan yang menyaksikan kemarin. Ini gembala yang setia katanya. Biar satu dua orang dilayani, tetap dilayani. Saya nggak ngomong, dia yang ngomong. Saya nggak bersaksi, dia yang nyaksikan. Ya memang harus begitu. Gembala setia pun. Ya, itu sudah lama saya sudah belajar. Sebab barang siapa yang tidak setia kecil, tidak akan dipercaya. Kalau yang kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi besar. Hanya saya belajar. Selama Tuhan masih berikan kekuatan, saya belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan senang. Pak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, ada balasannya. Tuhan yang membalas. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, capek. Saudara, kalau anak Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan tidak mau semakin benar, tidak mau semakin kudus, tidak mau masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, dikhawatirkan nanti akan masuk kepada pembentukan yang lain. Seperti dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Kalau tidak mau masuk dalam rencana Allah, kita akan masuk ke yang lain. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Ya. Ya. Mari ke sini. Iya. Nah, siapa itu? Ya. Nah. Iya. Iya.
Ada tulisan penuh hujat. Ya. Ini menunjukkan gereja yang tidak ada kebenaran, yang tidak ada kekudusan, ya. Cukup Pak Widi, cukup. Yang tidak ada kekudusan, hanya menonjolkan kekayaan dunia melulu, tidak, tapi tidak ada kekudusan. Ini yang disebut Babel besar, gereja palsu, mempelai perempuan si iblis. Baik, ya, kita masuk ke kegiatan ini. Sebab itu kalau kita dibawa kepada rencana Allah dalam pembentukan tubuh Kristus, sekalipun buat daging memerlukan pengorbanan yang cukup, ya, menyakitkan barangkali, tapi kita nggak usah maju terus, ya. Seperti kemerdekaan ini, kemerdekaannya harus diisi dengan pembangunan, ya. Begitu juga kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita isi dengan pembangunan tubuh Kristus. Rohani kita dibangun terus sampai betul-betul kita, ya, menjadi bait Allah yang kudus, dan Tuhan selalu tinggal bersama-sama kita. Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita berada, kita pasti aman. Sebab bersama Tuhan kita tenang, bersama Tuhan kita ada damai sejahtera, bersama Tuhan kita mendapat kekuatan, dapat perlindungan, ya, dan semua masalah pasti dapat terselesaikan. Demikian, ya, firman Tuhan pada ini saya menyampaikan. Barangkali kalau Tuhan izinkan ini akan berlanjut terus mengenai tabernakel ini. Sebab kalau ini tidak disampaikan, rasanya di sini seperti gimana gitu, ya, harus disampaikan. Walaupun yang hadir enggak semua, tapi pokoknya ada yang hadir 1, 2, 3 orang berkumpul, firman Allah diberitakan, Tuhan ada di tengah-tengah. Itu yang saya, ya. Demikian, ya, perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan punya satu sasaran, yaitu arah kepada pembangunan. Tuhan memberkati.